Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, jumpa lagi di channel Sikarbitan. Pada hari ini kita akan unboxing PC, ya bener PC ya. Jadi ini ceritanya saya butuh PC. Sebenarnya sih mau beli laptop ya, cuman laptop ya harganya lumayan tinggi. Untuk di spek-spek segini mungkin versi laptopnya bisa ya 7 juta sampai 10 juta gitu ya. Jadi ini saya setelah saya cari-cari mau nyari laptop bekas juga, sebenarnya itu laptop bekas itu sebenarnya ada di harga 3 jutaan lah ya, yang buat ya pakai buat cukup-cukup buat ngetik, browsing dan sebagainya gitu. Tapi kalau laptop bekas ya takut banyak kendalanya ya, sama ya mungkin nggak jelas juga itu barangnya dari mana kayak gitu. Ya jadi akhirnya saya memutuskan untuk membeli PC. Ini PC itu CPU-nya aja gitu ya. CPU-nya itu setelah saya hunting-hunting di marketplace, jadi saya dapat PC rakitan ya, ini Core i5 3470. Ini untuk harga miring tapi performanya oke gitu. Terus ini sudah DDR 38 GB. Kemudian harddisknya saya pilih SSD yang 100 GB ya, di sini tulisnya ya. Saya belum buka juga, nanti kita unboxing bareng-bareng. Jadi ini kenapa saya pilih SSD, karena sebenarnya sih kalau dapat yang harddisk biasa gitu itu dapat sekitar 500 GB, cuman karena ini peruntukannya bukan buat hal-hal yang menyimpan banyak data, jadi ya udah saya lebih memilih SSD aja yang lebih cepat gitu pemrosesan datanya. Ini terus tipe motherboardnya seri H61, PSU-nya 500 watt. Ya, ini saya dapat di harga 2.335.000. Nah, ini kenapa saya hanya beli yang seperti ini ya, karena kebutuhannya seperti ini. Jadi saya nggak butuh VGA card, bukan buat main game juga, bukan buat ya yang macam-macam lah. Jadi hanya bisa buat ya cukup buat browsing, ngetik, ya hal-hal yang simple gitu. Jadi ini sudah saya searching ya, ini yang sesuai dengan saya butuhkan gitu ya, harganya murah. Ini belum yang lain ya, ini hanya CPU-nya doang gitu. Kemarin juga saya beli monitornya yang murah itu, monitornya nanti kita sekalian unboxing juga nih. Monitornya merek Faro. Ini nggak tahu ya merek Faro ini sebenarnya merek apa, cuman kayaknya kalau di marketplace ini lagi rada-rada booming untuk speaker, monitor murah. Ini saya hanya beli yang ukuran 15,6 inci. Ya mungkin kecil untuk zaman-zaman sekarang ya. Zaman sekarang tuh kayaknya buat monitor TV, monitor laptop, monitor PC itu paling nggak 11 inci ya. Cuman saya emang butuhnya yang kecil. Sebenarnya mau menggantikan laptop gitu. Kalau laptop kan kecil banget itu, yang saya yang biasa pakai itu yang 13,3 inci. Nah, ini yang 15,6 ya, rasa-rasanya ya udah cukup lah. Nah, pengennya sih sebenarnya yang lebih kecil lagi, cuman ya udah nggak, susah kali ya, langka. Oke, itu buat PC monitornya. Kita langsung aja ya nih unboxing buat PC rakitannya ini. Oke. Jadi ini ya teman-teman ya, ini adalah CPU-nya ini. Lumayan kecil ya, nggak gede-gede banget ya, sekitar berapa nih tingginya, saya lagi nggak ada penggaris. Oh, ada nih.
Ini lebarnya 16,5, tinggi CPU-nya 35,5, lebarnya sekitar 29,5. Jadi ini lumayan kecil ya CPU-nya. Oke. Kalau dilihat dari sini, nah di sini tombol powernya, di sini tombol apa ya ini? Sepertinya tombol reset ini. Tombol reset. Di sini USB. Oops. Ya. USB-nya kalau di sini sih nggak ada biru-birunya ya, apa masih USB 2.0 mungkin. Nah, saya juga belum tahu. Di sini ada speaker dan di sini ada mic. Oke. Ini kalau dari belakang, di sini powernya. Di sini USB-nya banyak ya. Di sini ini ada kabel HDMI-nya. Di sini buat yang VGA. Di sini kabel, oh ini udah ada kabel LAN-nya nih. Udah enak jadi kalau buat nyolok. Kemudian di sini ada ini kabel mic. Yang lainnya ya. Speaker sama apa ini? Yang biru kabel apa ya, biru nggak tahu saya. Oke. Ya, ini nanti kita coba jalanin ya. Ini bener nggak speknya, penjualnya memberikan spek yang benar atau tidak. Oke, ini ada kabel power. Mau dikasih semua sama customer nih. Memorinya merek apa ini ya? Hynix. 1 keping 8 GB. Nah, ini bonus. Oh, ini bonus juga nih kipas. Jadi buat ini kipas di sini. Ntar kipasnya ya warna-warni gitu ya. Ada cahaya gitulah. Perlu saya minta yang nggak ada LED-nya ya, nggak ada tadi. Ini kabel power CPU standar. Ini plastik hard SSD kayaknya. Oke, ini driver motherboardnya. Biasanya sih saya lebih senang ngedownload ya langsung ke websitenya, jadi yang biasanya dapat yang update. Ntar kita cek aja nih, sini juga nggak ada DVD ROM. Oke. Terus di sini kartu garansi. Ini speknya manual. Oke. Habis semua kayaknya sih. Ya. Oke, semuanya udah nih. Sekarang ini CPU-nya udah nih. Jadi kan tadi pas kemarin saya sekalian beli monitor tuh yang murah meriah ya, 15,6 inci, merek Faro ya. Sekalian aja kita unboxing. Ini kita pinggirin dulu. Nah, lupa, ternyata saya beli ini juga, keyboard mini. Jadi ini keyboard mini. Kalian sih pas kemarin kan saya nyari keyboard, pengennya sih keyboardnya tuh yang nggak terlalu gede gitu ya. Jadi yang keyboard seukuran laptop. Ini saya ukur-ukur seukuran laptop. Nah ini. Nah jadi pas ini kayak tatakan laptop gitu, jadi enak mainnya gini sama mouse lah. Mouse sih lumayan sih enak. Mudah-mudahan nggak ada error juga ya. Ini udah USB. Di sini apa ini? Oke, dia nggak bisa ditinggiin ya. Emang udah paten dia seperti ini. Nggak bisa di adjust. Biasanya kan ada keyboard itu ada di sini ya buat naik turun. Oke ya.
Itu keyboardnya. Nah, ini monitornya. Oke, di sini. Nah, ininya manual, buku manual. PT Faro Sukses Abadi. Oke, ini manualnya. Sepertinya ini standar aja ya, maksimum mungkin 1000 HD ya, jadi yang 1080. Ini ada kabel HDMI-nya bawaan. Kemudian ini kartu garansi. Nah, ini unitnya. Nah, oke. Ini unitnya ya, kecil ya. Ya, ini karena emang saya butuhnya yang kecil ya. Ini saya butuhnya yang kecil. Jadi udah pas ini kalau buat kerja dalam apa yang tidak terlalu jauh ya matanya, jadi udah cukup ini. Tergantung selera teman-teman ya. Kalau saya sih emang butuhnya yang kecil monitornya. Nah, tadi niatnya kalau ada yang 14 inci, tapi nggak ada. Adanya ini ya sudah lah. Ini dipasang di sini. Ini buat dudukannya nih. Oke, ya. Nah, jadi deh. Oke, oh bisa di ini, bisa di apa? Ini apa? Di naik turun. Lumayan lah. Jadi biar bisa tergantung posisi duduk ya. Kalau ini bisa agak lebih ke atas, tapi rasanya sih kurang bisa ke atas. Ya cukup lah untuk harga segini. Ini kabel powernya kemana ya? Oh, ada. Nah, hampir aja. Ini kabel CPU ya. Ini kalau kabel powernya beda nih. Mickey Mouse biasanya sering disebut. Ini kabel power buat si laptop si monitor ini bisa buat apa? Laptop juga biasanya pakai yang model kayak gini. Oke, kita hidupin aja langsung semuanya. Oke, udah semua kita nyalakan ya di sini ya, tombol yang kecil di sini, tombol powernya. Oke, yuk, nyala. Di sini ada cahaya ya, kipas gitu dah, bling. Udahlah, biarkan saja. Kemudian kita nyalakan monitornya. Ini nyalain monitor gimana ya? Oh, ini ada nih di belakang. Power. Oke. Ya, ini. Oh, cepat ya. Udah startup. Oke, ini udah startup. Loadingnya cepet. Nih, udah startup. Kemarin saya request jangan diinstal apa-apa gitu sama customernya, jadi ini hanya Windows 7 Home atau apa nih, saya kurang tahu, yang plain aja gitu, pokoknya jangan diinstal apa-apa. Silakan install Windows Home, jadi yang versi trial gitu, ini versi uji coba, belum diaktifasi. Jadi nanti dia katanya ada trial berapa hari mungkin ya, ngomongnya sih kata penjual ini masa trialnya sekitar 3 hari. Nanti kita coba cek aja ya, kita cek lihat. Saya mau ngambil mouse dulu biar enak. Ya, oke, ini ternyata keyboardnya bermasalah ya. Aduh, nah gimana nih penjualnya, nggak itu ya, nggak dicek dulu ternyata.
Kita lihat control panel. Oke, ini benar ya statusnya Windows, nggak kelihatan sih di sini ya. Ya udahlah. Ini Windows not activated. Jadi ini belum aktivasi Windowsnya. Di sini kita lihat juga sama ini sesuai dengan yang tadi disebutkan ya, antara RAM dan prosesor. Terus kita lihat programnya ya. Kemarin kan saya minta programnya jangan diinstal. Ya, di sini juga nggak ada nih. Jadi benar-benar bersih. Tidak ada diinstal apa-apa. Oke. Ini udah semua ya. Jadi dari semua ini bagus. Nah, ini juga SSD 92 GB di sini ya. Jadi kalau misalnya tulisannya 100, dia nggak full 100. Oke, teman-teman ya. Jadi di sini kita udah unboxing tadi CPU-nya. Bentuknya sih kecil ya. Lumayan kecil. Maksudnya nggak terlalu kecil. Saya punya mini PC ukurannya segini gitu. Jadi dia fanless, jadi tanpa kipas. Cuman ya prosesornya ya segitulah gitu. Hanya hanya kuat semacam Intel Atom kayak gitu. Jadi yang setahu Celeron yang nggak kenceng. Jadi hanya buat udah sekarang sih udah ketinggalan zaman berarti gitu yang mini PC saya. Oke, jadi ini udah kita unboxing sesuai spek yang ada tertera di webnya, di marketplace-nya ya. Secara umum saya puas ya dengan si ini seller CPU ini. Dia tidak sesuai dengan keinginan kita gitu. Makanya saya minta sesuai yang diinginkan, spek-spek hardware-nya, kemudian software-nya jangan diinstal apa-apa. Jadi ya, itu pun hanya diinstal software OS-nya doang, Windows 10 yang masih trial, masih bersih gitu. Oke, biasanya kalau saya nginstal aplikasi itu saya gunakan yang versi-versi gratis yang kayak gitu ya. Soalnya ya kita harus support juga. Jangan menggunakan software bajakan gitu. Jadi kalau misalnya contoh software gratis, misalnya Office nih, itu jangan kalau nggak ada uang ya, maksudnya jangan gunakan Office yang Microsoft yang versi bajakan atau yang pakai crack segala macam. Itu gunakan yang versi WPS yang biasanya saya gunakan kayak gitu. Untuk misalnya PDF itu biasanya saya gunakan PDF viewer yang Phantom atau apa itu ya, pada PDF viewer lah gitu ya. Nah, kemudian kalau buat kompres itu saya biasa gunakan 7-zip. Nah, itu bisa menggunakan 7-zip atau bisa di zip biasa juga gitu. Jadi saya nggak menggunakan kayak WinRAR yang katanya lebih baik ya, cuman ya versi ada berbayar kayak gitu. Untuk editor saya biasanya gunain Notepad++. Apalagi sepertinya itu aja ya. Soalnya saya nggak gunain buat yang macam-macam. Kalau ngedit gambar saya biasanya online ngeditnya di Pixar Editor atau apa gitu ya, kalau nggak salah nama websitenya. Kalau antivirus gunakan yang Avast, kan ada yang versi free-nya itu udah cukup rasanya. Terus browser itu yang paling utama itu browser Edge. Itu browser terpenting seluruh dunia ya, karena dengan itu bisa ngedownload Firefox dan Chrome. Nah, terus apa lagi ya, aplikasi rasanya udah semua ya, itu yang standar yang bisa yang digunakan. Oke, nggak ada lagi rasanya, udah cukup itu semua. Jadi kalau misalnya teman-teman ada uang ya, beli yang OS operating system yang license lah ya. Ini hitung-hitung support juga untuk pengembang mereka. Jadi kalau di sini sementara kayak saya saat ini saya menggunakan dulu yang versi trialnya ya. Saya juga nanti kedepannya belum tahu nih mau diapain.
Mungkin kalau mau beli license-nya memang rada mahal gitu ya. Kalau yang versi home-nya itu kalau nggak salah $130, sekitar berapa tuh, hampir-hampir 2 juta gitu ya, hampir setara dengan ini hardware-nya. Kalau yang distributor lokal itu sekitar 2 juta lah, sampai 2,5 juta lah kayaknya, kayak gitu. Itu yang buat home-nya gitu. Atau di Microsoft di App Store-nya, apa ya, App Store-nya si Microsoft itu apa ya, saya lupa, App Store atau apa gitu namanya, Microsoft Store, itu ada buat pembeliannya juga. Jadi nanti kalau misalnya versi trialnya habis, nanti di kaki kanan bawah itu ada tulis please activated atau apa, this Windows not activated atau apa kayak gitu. Nah itu nanti bisa dibeli di situnya, di store-nya. Itu bisa ada nanti opsi-opsi pembayarannya. Rasa-rasanya credit card atau apa ya. Kalau credit card coba aja pakai, saya sih belum pernah nyoba juga ya. Coba aja mungkin pakai, kalau yang nggak punya credit card pakai VNC gitu, yang di CIMB itu ada virtual card number, jadi dia ngedebit dari rekening tabungan biasa gitu. Saya juga belum pernah nih membeli apa yang langsung versi itunya ya, versi license-nya itu. Dulu sih beli versi apa itu ya, di store itu ada, lupa saya. Dia kayak dapat kotak, nanti di situ ada serial number-nya gitu. Itu dulu beli di mana ya, di mall-mall gitu deh. Oke. Jadi itu aja ya review saat ini. Jadi tetaplah bijak dalam memilih komputer atau laptop. Jadi kalau misalnya beli laptop, ya persiapkan diri juga dengan membeli software-softwarenya. Kalau misalnya belum mampu, ya cari alternatifnya lah, ya cari yang versi gratisnya gitu. Kalau misalnya OS-nya tetap nggak ada, mungkin bisa dicoba Linux ya. Nah, itu mungkin kedepannya sih saya juga udah pengen sih pakai Linux atau yang apa, kayaknya banyak itu udah lumayan bagus ya sekarang. Cuman emang ada beberapa aplikasi yang nggak bisa yang nggak jalan di Linux gitu ya. Saya dulu pernah nyoba sih beberapa aplikasi kayak Wine atau apa, itu ternyata nggak semua yang bisa di porting ke Linux gitu, yang berjalan lancar di Linuxnya gitu. Ya, sampai jumpa ya lagi ya nanti di pembahasan selanjutnya, video-video selanjutnya. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.